warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, wassalatuhu wassalamuhu ala asyrafil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Masjid Babus Salam yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Tentunya tiada henti kita bermunajah, kita berharap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, keringanan langkah kita untuk sampai di tempat yang mulia ini menjadi bagian daripada kebaikan, dan insya Allah apa yang kita lakukan hari ini menjadi bagian amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, pada segenap keluarga dan para sahabatnya. Harapan yang selalu kita dambakan dari baginda Rasul, kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini tema yang ingin saya bagikan, tema yang ingin saya kedepankan kepada para jamaah berkait dengan judul bahagia itu mudah. Ya, apa judulnya? Bahagia itu memang benar bahagia itu mudah? Hah? Ya, jadi kalau kita bicara tentang bahagia itu mudah, tentu kan kita bertanya-tanya, karena setiap individu, setiap orang pasti berharap bahwa yang diinginkan itu atau mendambakan kebahagiaan dalam hidup yang ditunjukkan berupa kebaikan. Kemudian bahwa ketika orang ingin mencari kebahagiaan, pasti banyak cara yang ditempuh untuk mendapatkan yang disebut dengan bahagia itu sendiri. Tetapi terkadang kita bertanya-tanya, sesungguhnya bahagia itu apa sih? Gitu. Jadi kalau kita simpulkan bahwa yang namanya bahagia itu adalah ekspresi, ya. Jadi kalau kita bicara bahagia, maka sesungguhnya bahagia itu adalah ekspresi seseorang, gitu ya. Ekspresi seseorang yang ditunjukkan atas kebahagiaan yang diperoleh, gitu ya, lewat cerminan jiwa dan raganya. Jadi simpelnya bahwa yang namanya bahagia itu adalah ekspresi kejiwaan seseorang atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Betul ya? Sepakat ya? Nah, kira-kira kita masuk ke masjid ini bahagia apa enggak? Nah, oke. Ibadah hari ini kita itu bahagia apa enggak? Nah, itu. Jadi kalau ada orang masuk masjid nggak bahagia gitu loh, kemudian dia berjumpa dengan liqa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia nggak bahagia, ada yang perlu dipertanyakan. Itu yang pertama. Jadi ekspresi kejiwaan yang ditunjukkan oleh seseorang gitu atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya bahagia. Jadi kalau kita lihat bahagia gitu ya, kalau kita bicara tentang bahagia, maka sesungguhnya yang hadir lewat bahagia itu
Positif atau negatif? Nah, positif ya. Tapi ada nggak orang yang bahagianya di sini? Iya. Artinya dia bahagia kalau orang menderita. Gitu. Ada nggak? Iya kan? Kan harusnya orang bahagia itu diekspresikan dia bahagia kalau melihat orang lain, diri dia sendiri dan orang lain bahagia gitu. Bukan malah sebaliknya. Gitu. Kayaknya seneng gitu loh. Ya saya contohin yang paling gampang deh. Kita kan kadang-kadang suka kalau ngelihat ada kendaraan yang bunyinya rada gedean dikit, suka nggak? Di jalan tuh yang nguang gitu. Tiba-tiba pas nguang kita kan rada nyumpain tuh dikit. Nyumpain apa kagak? Jujur nyumpain apa enggak? Iya. Terus pas tiba-tiba nguang, tahu-tahu brak. Nah, bahagia nggak kira-kira? Nggak, jujur aja bahagia apa enggak kira-kira? Brak, harusnya kita nggak bahagia. Tuh kan bener kan? Nah, itu bagian daripada proses. Tapi ada yang keliru di situ. Jadi kalau kita bicara tentang bahagia, maka sesungguhnya yang harus ditempatkan di bahagia ini katanya, kalau orang mau ikut bahagia maka katanya, ya kita masuk kepada Al-Imran ayat 112. Duribat alaihimudillatu, ini populer Pak, ini ya populer ayatnya. Duribat alaihimudillatu ainama thukifu illa bihablim minallah wa hablum minannas. Jadi di ayat ini katanya memberikan arah kebaikan bagi kita. Katanya kalau kita mau bahagia harus dibangun komunikasi. Nah, komunikasi yang dibangun itu ada dua komunikasi gitu. Yang pertama komunikasi yang harus dibangun gitu, yang disebut dengan hablum minallah. Yang kedua yang harus dibangun adalah hablum minannas. Jadi ada hubungan yang disebut dengan hubungan vertikal, gitu, kemana? Ke Allah. Terus ada hubungan yang disebut dengan hubungan horizontal, kemana? Ke manusia. Jadi katanya dua arah itu mengarahkan kepada kita. Kalau kita mau bahagia, bangunlah kebahagiaan itu dengan dua komunikasi. Yang pertama, bangun komunikasi yang disebut dengan hablum minallah, yang disebut dengan vertikal spiritual. Bangun komunikasi yang bagus dengan manusia yang disebut dengan horizontal sosial. Gitu ya Pak. Jadi katanya kalau kita mau bahagia, bahagianya nggak hanya bahagia hablum minallah. Udah pasti itu kalau kita bahagia ketemu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa bangun komunikasi kita dengan baik lewat hablum minallah, tapi jangan lupa katanya bangun juga komunikasi yang baik dengan hablum minannas. Kalau komunikasi kita baik hanya dengan Allah, dengan manusia nggak baik, bagus nggak? Enggak. Kalau kita bangun komunikasi sama manusia bagus, sama Allah nggak bagus, bagus nggak? Enggak. Jadi yang perlu dibangun dua komunikasi itu biar balance, gitu. Ya, gitu ya. Kira-kira komunikasi kita sama Allah bagus nggak? Kira-kira? Insya Allah bahkan harus dibagusin, harus ditingkatkan, harus berubah, gitu. Jangan stuck. Dan yang perlu dibangun juga, jangan lupa bangun komunikasi yang baik juga kaitannya dengan hablum minallah.
Pak, kira-kira kita kalau ngelihat diri kita senang nggak gitu? Gitu. Terus kalau kita ngelihat orang lain juga senang dan orang lain senang ngelihat kita, senang nggak kira-kira? Iya. Simple. Untuk membuat senang diri kita yang kaitannya dengan hablum minallah dan hablum minan nas itu simple. Contoh yang paling gampang, smile. Apa ya? Senyum. Membahagiakan nggak senyum? Siapa yang dibahagiain? Ada timbal balik nggak yang dibahagiakan? Kita juga senang karena kita bisa memberikan senyum terhadap orang lain pun rasanya senang gitu, dengan melihat senyuman kita. Dan di dalam hadis dikatakan tabassumuka fi wajhi ahika shadaqatun. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Ya Pak. Jadi Islam itu simple Pak. Artinya maksud saya simple itu sampai yang sekecil itu cuman senyum doang. Senyum Pak, senyum. Pakai tenaga nggak kira-kira senyum? Enggak. Pakai ongkos nggak? Tapi masih banyak yang senyum apa nggak senyum? Simple, senyum itu simple. Ekspresikan rasa kegembiraan kita, gitu kan? Kan kalau cuman begini doang kan enak dilihat. Enak nggak? Ini kan gambaran gitu, gambaran orang tersenyum gitu. Senyum Pak. Dan senyum itu ekspresi kejiwaan kita, seneng loh gitu. Dan itu harus ditunjukkan lewat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud saya jangan jadi beban ibadah itu gitu loh. Kita seneng ketika azan berkumandang, pas azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, hati itu rasanya luar biasa gembira. Gitu. Tapi ada nggak yang pas ngedenger azan? Ya azan lagi. Nah, itu kira-kira ekspresi kejiwaan atau bukan? Nah, ada nggak yang begitu? Nah itu nih. Ya, pulang maghrib menjelang isya kan jedanya kan nggak jauh gitu. Baru juga leha-leha gitu, baru dari sinilah misalnya pulang nih jam 6 setengah 7 balik mau ke rumah, belum ada 10 menit tahu udah azan lagi. Ya Allah, cepet amat sih azan gitu. Lah mending di sini gitu loh, mending duduk di sini sambil nunggu aja gitu. Bener, gembira, kita gembira. Dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak ada beban gitu. Makanya dibangun di sini adalah hubungan yang perlu dibangun itu adalah vertikal spiritual gitu. Ininya yang harus dibangun nih, spiritualitasnya yang harus dibangun gitu loh. Kalau dengan manusia yang perlu dibangun adalah horizontal sosial interaksi. Iya. Dan yang ditunjukkan dari kedua ini, ya ini hal yang positif, bukan hal yang negatif. Jadi keduanya itu antara hablum minallah dan hablum minan nas perlu ditata kembali berkait dengan kehidupan kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata nggak mudah untuk merefleksikan kedua ini gitu loh, baik di hablum minallah maupun di hablum minan nas gitu. Ya, di hablum minallah ya juga ada problem yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita karena kita berupaya untuk sedemikian rupa bagaimana meningkatkan spiritualitas kita gitu loh. Kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya itu adalah libatkan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi segala permasalahan yang kita punya itu adukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dibuka lebar-lebar kesempatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di 5 waktu kesempatan yang Allah berikan kepada kita.
Cuman kadang-kadang kitanya yang kagak paham, akhirnya laporannya singkat aja. Harusnya singkat apa kagak singkat? Di 5 waktu itu mboknya duduk gitu loh, tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, apa munajah yang Anda minta kepada Allah. Adukan seluruh problem kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan permintaan yang memang betul-betul kita pinta gitu loh. Baik formal maupun non formal, baik yang sambil merengek-rengek gitu loh minta sama Allah. Pernah nggak merengek-rengek sama Allah? Ya boleh lah. Ya Allah, gitu. Ya Allah, dosa hamba ini banyak banget ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Kalau saya nggak diampuni dosanya, terus siapa yang mengampuni dosa-dosa saya? Munajah kita sama Allah. Gitu. Pakai hati, pakai daleman. Gitu. Jangan hanya sekedar yang judulnya doa. Itu munajah pada Allah, minta betul-betul. Disinilah ada kontak yang sangat luar biasa sekali yang disebut dengan horizontal spiritual. Kemudian yang berkait dengan kemanusiaan ada yang disebut dengan horizontal sosial. Kalau dengan Allah yang disebut dengan vertikal spiritual. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kedua komunikasi ini dibangun dengan baik gitu ya, insya Allah yang kita dapatkan adalah kebahagiaan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ada nggak peluang-peluang kebaikan dalam rangka kita memperoleh kebahagiaan? Ternyata peluangnya banyak gitu. Peluang yang kita bisa dapatkan lewat kebahagiaan itu sendiri gitu. Dalam surah Al-A'la gitu. Dalam surah Al-A'la kita ngambil yang simpelnya dulu gitu ya. Dalam surah Al-A'la katanya ada peluang untuk memperoleh kebahagiaan tersebut. Apa peluangnya? Peluangnya adalah ketika Allah memberikan qad aflaha man tazakka. Ya. Kemudian wa dzakara asma rabbih. Yang kedua tuh. Yang kedua wa dzakara asma rabbih. Kemudian yang ketiga adalah fasal. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya Pak. Jadi di dalam surah Al-A'la dikatakan qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua wa dzakaras ma rabbih. Ya. Kemudian yang ketiga fasal. Kemudian yang keempat wal akhiratu khairun wa abqa. Jadi yang pertama adalah yang diminta kalau kita mau bahagia, yang pertama apa dikatakan? Kesucian diri. Yang kedua zikir. Yang ketiga ibadah sholat. Yang keempat wal akhiratu khairu wa abqa. Apa? Target akhirat. Ngomong-ngomong, kira-kira kita udah masuk belum nih, paham belum yang di keempat ini? Kalau bicara Al-Quran sih kita udah paham sebenarnya. Kenapa saya katakan udah paham? Karena kita sering baca di dalam surah Al-A'la. Oke? Sering apa kagak sering? Sering.
Sampai dikatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka. Berbahagialah orang, katanya. Orang kalau mau bahagia itu standarnya simple, mudah sebenarnya untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Apa yang pertama? Yang pertama katanya qad aflaha man tazakka. Berbahagialah orang yang senantiasa ngapain? Iya, kesucian diri, tazkiyah, ya, tazkiyatun nafas. Senantiasa orang katanya kalau mau bahagia, ayo melakukan pembersihan jiwa, ayo sering introspeksi diri, gitu. Makanya kalau kita bicara tentang tazkiyatun nafas, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, apa kata beliau? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, ala, ingat di dalam diri kita itu fa inna fil jasadi mudghatun. Fa inna fil jasadi mudghah. Ingat di dalam diri kita itu ada segumpal apa ya? Darah. Segumpal darah itu memberikan dua civil effect. Yang pertama, idza soluhat, kalau dia beres, soluha jasadu kullu. Wa idza fasadat wa idza fasada jasadu kullu. Apa itu? Jadi kata baginda Rasul ngasih sinyal, kata baginda Rasul, ala, ingat, fa inna fil jasadi mudghah. Ingat di dalam diri kita itu ada mudghah. Apa mudghah? Segumpal darah. Gitu. Idza fasadat, ya. Ala fa inna fil jasadi mudghah. Idza fasadat, fasada jasadu kulluh. Kalau segumpal darah ini rusak, nggak sehat, fasadu jasadu kulluh, maka seluruh komponen juga nggak sehat. Jadi ingat, diperhatikan bahwa di dalam diri kita itu ada segumpal darah. Idza saluhat, kalau segumpal darah ini sehat walafiat, saluha jasadu kulluh, maka sehat seluruh komponen badan. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat, kalau dia rusak dengan segumpal darah, fasadu jasadu kulluh, maka rusaklah seluruh komponen yang ada. Ala, kata baginda Rasul, ingat yang dimaksud dengan segumpal darah itu adalah qalbu. Apa qalbun? Hati. Ya, betul ya. Jadi kalau ada istilah kesehatan mensana in corpore sano, pernah dengar? Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Gitu. Hah? Oh, itu balik. Dalam jiwa yang sehat? Oh, ininya juga sehat. Oh, ini dulu. Ya, makanya dibalik. Dalam Islam yang perlu sehat yang mana dulu? Iya. Alhamdulillah, pada paham. Jadi yang perlu disehatin katanya, gitu ya. Yang perlu diberesin ini dulu. Yang perlu diberesin ininya dulu. Insya Allah kalau ininya beres, gitu ya, secara otomatis ininya juga beres. Kalau secara otomatis ini beres, insya Allah beres. Iya, perkara nggak punya
Fulus ya itu belakangan gitu. Tapi insya Allah ininya beres. Makanya di sini disuruh sehatin. Itu penting Pak, penting. Yang namanya hati itu penting. Sehingga kalau kita mau cari kebahagiaan itu, ya awalnya dari sini. Dan mohon maaf kalau kita bicara tentang penyakit yang ada di sini nih, yang bisa nyembuhin itu nggak orang lain. Siapa yang bisa nyembuhin? Diri kita sendiri. Kira-kira banyak nggak penyakitnya di dalam sini? Ada ujub, ada riya, ada sum'ah, ada nabibah, ada hasad, ada dengki, ada koret, apa lagi? Banyak nggak kira-kira penyakit? Banyak, jangan dikira nggak banyak. Banyak banget nih di sini nih. Ya Allah. Ya, maka tolong diperhatikan yang namanya di sini. Makanya di dalam Islam itu diajarkan kita berdoa sama Allah. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membulak-balikan hati, tolong kokohkan hatiku. Sabbit qalbi ala dinik, senantiasa lurus terhadap ajaran yang Kau berikan kepada kami. Sabbit qalbi ala dinik, senantiasa kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita selalu berharap di jalan Allah? Insya Allah kalau kita jalannya selalu di jalan Allah, maka ikhtiyat, kehati-hatian dalam hidup selalu kita kedepankan sebagai bagian daripada proses kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tazkiyatun nafas itu perlu Pak. Nyehatin hati itu perlu. Makanya kalau kita bicara untuk menyehatkan hati, ya lihat yang positif-positif. Gitu. Makanya kalau kita kaji lebih dalam lagi kolbun Pak, kita lihat nih, ini kan produk yang hadir nih banyak. Jiwa qanaah, layinun, lembut, qanaah, layinun ada qanaah, merasa cukup. Kemudian ada layinun, ada kelembutan. Insya Allah kalau semuanya ini kita lakukan, bahwa hati yang baik itu akan menjadi bulgoh. Bulgotun. Apa bulgoh? Investasi. Investasi buat apa? Kalau orang hatinya sehat, gitu. Kalau orang hatinya sehat, maka sedikit banyaknya dari kata hati itu menghadirkan 3 sifat yang harus hadir di tengah kehidupan kita. Yang pertama adalah qanaah. Qanaah. Apa qanaah? Merasa cukup. Sekarang ini kita merasa cukup apa enggak cukup? Yang korupsi itu sebenarnya cukup apa kagak cukup? Serakah, itu doang. Rakus, serakah, itu deh. Gitu. Ya kan? Itu aja. Makanya ketika Pak Anies ditanyakan bagaimana untuk kedepannya, yang perlu dikedepankan etika. Bicara etika, nggak usah rumusan-rumusan macam-macam, etika aja. Ketika etika terlanggar, udah. Yang lebih daripada itu komitmen. Dari komitmen pertama, kalau dia melanggar etika, keluar. Gitu. Ini kan yang banyak dilanggar, dibikin kode etiknya, tetapi dilanggar etika kode etik tersebut. Jadi itu Pak, yang penting di dalam qanaah itu merasa cukup. Gitu. Orang misalnya ini air, kalau orang udah sakit udah nggak bisa ngapa-ngapain, yang merasa qanaah nggak dengan air segini? Iya. Tapi kalau belum ada penyakit, qanaah apa enggak? Belum qanaah. Kira-kira apa yang diminum warna ini aja? Enggak. Warna merah diminum, kuning diminum. Iya kan? Itu logika sederhananya saja. Itu qanaah, kita merasa cukup. Gitu. Nah, standar agama menetapkan kalau kita mau lihat rasa cukup kita, jangan selalu ngelihat ke atas.
Kenapa nggak boleh ngelihat ke atas? Iya, yang pasti capek, kedua pegel. Capek nggak kira-kira kalau kita ngedangak lulu? Capek. Itu. Jadi kalau kita mau merasa cukup, sering-seringlah ngelihat ke bawah, bukan ke atas. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih bisa berjalan kaki. Orang yang naik sepeda bersyukur karena masih ada orang yang jalan kaki. Orang yang jalan kaki mesti bersyukur karena masih ada orang yang jalan menggunakan kursi roda. Orang yang menggunakan kursi roda mesti bersyukur masih ada orang yang kagak bisa jalan sama sekali. Coba kalau ngelihatnya ke situ terus, ada jiwa qanaah nggak di situ? Ada jiwa. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ jiwa qanaah dituntut kepada kita. Yang kedua, hati itu juga harus layyinun. Apa layyinun? Lembut. Gitu. Harus dilembutkan, hati kita harus dilembutin. Jangan jadi keras gitu. Ya Pak. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina hari ini model kayak begitu, ada nggak kira-kira hati kita jadi lembut? Ada nggak kagak lembut ngelihat ke Palestina? Berarti kalau Anda nggak lembut ngelihat kejadian yang ada di Palestina, berarti hati Anda ada yang nggak beres, gitu aja. Kayaknya ada yang koslet tuh kabelnya. Ya, nggak usah lihat unsur keagamaan dulu, kemanusiaan. Gitu. Ya, sahabat pernah protes kepada baginda Rasulullah SAW ketika ada jenazah yang lewat. Jenazah itu jenazah orang kafir, tapi serta merta pada saat itu Rasulullah bangun, gitu loh. Ya, penghormatan, bangun. Sahabat pada protes, ya Rasul, dia orang begini. Rasul masih diamin aja dulu, sampai orang itu lewat, jenazah itu lewat, dan Rasul bangun tadi, baru dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Coba Pak, mulia banget nggak tuh akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu baru ngelihat mayit, gitu ya. Ada mayit yang lewat dan tidak seagama, ya kan? Masa mesti dicari-cari alasan Palestina begini, ngapain juga? Gitu. Itu ada kelembutan hati kita disuruh di situ. Dan insya Allah kalau hati qanaah, kalau hati layyinun, insya Allah hati yang model kayak begitu itu akan menempatkan diri kita menjadi kebaikan, dan itulah yang menjadi investasi kita sebagai wujud kepedulian kita atas orang lain, dan kita tunjukkan sebagai investasi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati itu benar-benar luar biasanya. Ya, maka di sini dikatakan qad aflaha man tazakka, orang yang selalu mensucikan diri. Dan yang kedua katanya wa dzakara asma rabbih, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ya Pak, yang namanya zikir itu alarm itu pengingat itu adalah momentum yang harus kita respon. Zikir itu zikir bukan sembarang zikir, maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta dengan alarm yang Allah berikan agar kita senantiasa berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara zikir-zikir yang ada katanya, yang pertama adalah 3 zikir yang menguatkan jiwa kita. Pertama adalah dengan membaca tahlil. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan itu bagian daripada iman Pak. Iman itu ada 70, 60 sampai dengan 70 tingkatan. Dan yang paling tinggi daripada kaitan dengan keberimanan tadi, gitu ya, yang dimaksud dengan tingginya keberimanan itu adalah mengucap kalimat la ilaha illallah. Jadi ayo, jangan berhenti kita untuk melafalkan kalimat la ilaha
illallah. Karena kita ingin wafat, ingin mati dengan diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Karena janji baginda Rasul jelas, barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucap kalimat la ilaha illallah, garansinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, zikir yang menguatkan jiwa. Yang kedua adalah kita selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sering nggak tuh? Mantep Pak diri kita kalau kita sering zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan hasbunallah ni'mal wakil. Saya serahin deh semuanya sama Allah. Ya Allah, hasbunallah. Hanya kepadamu lah kami berpasrah, berpasrah diri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Segala kekuatan tidak ada yang melebihi kekuatan kecuali dari Engkau ya Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita tutup dengan kalimat yang paling indah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menguatkan diri kita berkait dengan zikir kita untuk kekuatan jiwa kita. Dan yang terakhir katanya membaca ayat kursi. Dan itu adalah energi positif yang ada di dalam diri kita. Dan itu menjadi kekuatan batin kita ketika kita isi kehidupan kita dengan memperbanyak bacaan ayat kursi. Ya Pak, suruh baca ayat kursi. Kalau sekarang sedang memperebutkan kursi. Rebutin gini nih. Dan kalau sudah duduk di sini, betah. Betah tuh, udah duduk di situ. Orang empuk, iya kan? Tapi rambu-rambu itu diajarkan, alarm itu diajarkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala berkait dengan surah itu. Banyak zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hati kita pengen tenang, di surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Jadi keliru Pak kalau kita mencari lagi kesel-kesel tuh nyari yang lain. Enggak. Kalau kita hati sedang galau, sedang risau, sedang banyak problem, duduk bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling senang dengan hamba-hambanya yang duduk bersimpuh, adu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu urusannya kepada Allah, munajah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, libatkan seluruh persoalan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya jelas. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi Pak, tolong yakinkan ke dalam diri kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak pernah membebani kita di luar batas kemampuan kita. Artinya Allah paham betul bahwa diri kita mampu, mempunyai kekuatan yang Allah berikan kepada kita, karena Allah telah menegaskan hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping berzikir adalah kita diminta untuk melaksanakan ibadah salat. Dan sekali lagi, kalau kita berbicara tentang ibadah salat, adalah sebuah proses kedekatan diri kita atas rasa syukur kita nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya konsekuensi daripada ibadah salat itu sendiri ada dua. Yang pertama katanya di dalam ibadah salat itu pengertiannya ada dua. Yang pertama adalah salat yang disebut dengan ad-du'a.
tapi ada sholat yang disebut juga dengan as-silah. Di sini adalah doa, di sini adalah yang perlu dibangun adalah komunikasi. Kira-kira kita dia ada posisi yang mana waktu dalam ibadah sholat? Harusnya dua-duanya. Tapi yang ada kedua-duanya yang harus ada. Tapi yang ada sekarang ini di mana? Di doa apa di komunikasi? Yang sedang dilaksanakan oleh kita seringnya doa apa komunikasi? Doa. Kenapa? Ya banyak nggak di antara kita yang sedang barangkali di antara ibadah kita sampai kita bilang pokoknya judulnya gue udah sembahyang deh gitu. Tapi sementara ini dia paham nggak tentang ibadah sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Itu yang harus didudukan sebenarnya. Sekarang is okay kalau Bapak mengatakan bahwa saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang mulai dari takbiratul ihram sampai dengan tahiyat sampai dengan salam, ngerti nggak apa yang dibaca? Ada yang ngerti, ada yang enggak. Itu yang saya ingin dudukkan, Pak, maksudnya. Kalau kita ngerti, ya kita paham seluruh yang kita baca, insya Allah akan terjalin komunikasi dengan Allah. Bahwa kita sedang berdialog, bahwa kita sedang berkomunikasi, bahwa kita sedang mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan problem yang kita punya. Coba deh Bapak pahamin. Yang saya sering bilang di situ, waktu kita doa iftitah di situ, kita ada MOU, ada kesepakatan gitu loh, ada kesepahaman yang kita ngomong, yang kita bicarakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita ngomong? Ya Allah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, wa nusuki, hidupku ntar, wa mahyaya itu, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, kuserahkan semuanya kepada Allah. Tapi faktanya begitu apa enggak? Iyalah, kayaknya serius, iyalah betul. Masih ada nggak sholat kita karena orang lain barangkali gitu? Masih banyak nggak kira-kira? Kayaknya gue nggak enak nih kalau gue nggak ke masjid. Iya kan? Tapi kalau kita punya kesadaran penuh bahwa ini adalah kewajiban, bahwa saya butuh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia respon dong. Gitu. Ini kan enggak, Pak. Masih banyak nggak di masjid-masjid kita yang ketika sholat Jumat berkumandang itu baru dia ke masjid? Iya kan? Jangan dikira enggak. Orang saya pernah khutbah Jumat di salah satu masjid dekat sini juga lah. Ente belum mulai ini udah adzan, yang lain udah pada adzan. Gitu. Dia bilang belum Ustaz. Ngapain nanti? Nungguin jamaah belum ada datang. Astagfirullahaladzim. Mau sampai kapan ente nungguin jamaah? Ya minimal yang mukimin 40 orang. Ente nungguin jamaah 40 orang tuh sampai kapan? Tahu nggak kisaran berapa, Pak? Kisaran bergesernya itu antara 5 menit sampai 10 menit. 10 menit lah rata-rata. Coba bayangin. Dan orang baru datang kalau udah adzan. Gitu. Sedih kalau ngelihat yang begitu. Padahal peluangnya ketika diberikan dalam ibadah sholat, mereka-mereka yang datang lebih awal sholat Jumat, gitu loh. Respon yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat hadis Rasulullah dapat unta. Gitu. Coba kalau sekarang untanya direspon dikasih alfat. Iya kan? Unta. Sampai yang terakhir, yang datangnya terakhir itu dapat telur. Telurnya telur apa? Telur cicak apa telur apa? Gitu kan? Ini nggak sedikit orang yang datangnya itu udah di ujung-ujung. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, gitu loh. Khotib udah masuk ke khutbah kedua baru datang. Coba. Iya kan? Padahal di sini diperintahkan loh ibadah sholat. Jadi ibadah sholat itu adalah tolok ukur ketaatan seseorang
merespon atas anugerah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong udah isya belum? Oh belum. 1 menit lagi. Ya, oke. Jadi itu yang disuruh, yang berkait dengan ibadah sholat, pahami dengan ibadah sholat itu sendiri dengan sebaik-baiknya. Makanya kalau kita lihat ibadah sholat yang berkait dengan komunikasi, bangun komunikasi dengan 4 hal. Yang pertama adalah tafhimu maknal qiraah. Kata para ulama, sholat yang baik itu adalah tafhimu maknal qiraah, ngerti yang kita baca. Ya. Yang kedua, hudurul qalbi. Kalau bisa hatinya hadir. Kemudian yang ketiga adalah najru makanis sujud, ngelihat ke tempat sujud. Subhanallah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi proyeksi ke depan kita ini adalah ini. Pak, proyeksi semuanya ini nih, dari yang ini semua, proyeksinya adalah wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat itu lebih utama, wa abqa, dan lebih kekal. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Itu konsepnya, gagasannya, tapi faktanya wallahu alam bishawab. Ya, gitu ya Pak ya. Ya Allah karim, mudah-mudahan kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, biar ada yang berubahlah di dalam kehidupan kita, terutama kaitannya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita ingin bahagia, ayo upayakan diri kita sendiri untuk membahagiakan diri kita dengan sebaik-baiknya, dengan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kebahagiaan buat diri kita, buat anak-anak kita, buat keluarga besar kita, dan jamaah kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, dan insya Allah Allah akan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Allahumma ansur muslimina fi Palestin, Allahumma ansur muslimina fi Gaza. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jal jamana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.